Cerita kota gaib berlapis emas. Wondira merupakan salah satu kisah kota gaib berlapis emas yang berkembang di Indonesia. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, nama Wondira sudah akrab di telinga, meski menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Nama Wondira berasal dari kata ngata Wondira yang berarti kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Sementara itu, suku Toraja kuno menyebutnya Tuwaitira. Menurut beberapa cerita, saat masuk dalam dunia Wondira, Anda akan berada dalam hutan lebat di pegunungan yang terletak antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Kehadiran kota gaib tersebut kabarnya berkaitan dengan pemerintah kolonial Belanda, di mana keberadaannya ditandai adanya jembatan buatan Belanda. Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan di bagian leher Pulau Sulawesi atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi. Proyek pembangunan jembatan Wondira dikomandoi oleh Yusuf Raja Tiangso. Adapun pengerjaan jembatan diresmikan oleh ACD de Graaf selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 19 September 1927. Hal itu diketahui berdasarkan catatan dokumen Onder Afdeling Palu yang menunjukkan jembatan kayu di Wondira dikerjakan oleh pekerja Tionghoa pada 1933. Tidak ada karya ilmiah maupun sumber terverifikasi lainnya yang dapat menceritakan mengenai kota Wondira ini. Namun, jika ditelusuri dalam peta, Wondira sebenarnya hanya daerah berhutan lebat. Daerah ini dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir jalan dengan batang putih, berbentuk besar, cenderung lurus dan menjulang sangat tinggi. Cerita mengenai keberadaan kota Wondira hanya berkembang dari generasi ke generasi, hingga konon katanya tidak ada satupun warga yang berani memotong pohon tersebut. Di antara kesenyapan hutan, terdapat jembatan yang tidak seberapa panjang. Persis setelah jembatan berikut jurang dan ngarai yang tajam, disitulah dipercaya sebagai pusat kota Wondira. Warna kuning diidentikan sebagai warna emas, sesuai dengan istana jin di kota Wondira. Seperti hal namanya, tempat ini merupakan kota gaib, lantaran tidak semua orang bisa melihatnya, bahkan mengunjunginya. Hanya orang-orang yang diberikan kemampuan lebih yang mampu menembus kota ini, atau beberapa sedang sial seperti tersesat. Kawasan Wondira memang dikenal sebagai tempat paling angker bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia. Banyak kisah misteri dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat yakin akan keberadaan kota Wondira ini. Misalnya saja cerita tentang seseorang yang memesan mobil BMW 1 series warna kuning dengan memberikan alamat Wondira. Hebohnya, orang yang memesan mobil mewah itu adalah seorang pria tua tanpa ada keanehan sama sekali menurut sales promotion perusahaan tersebut. Tetapi setelah mobil itu diantar, ternyata tempat yang mereka datangi adalah hutan lebat. Banyak juga warga sekitar Wondira yang percaya bila melewati daerah tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar perjalanan lancar. Sementara itu, warga setempat meyakini jembatan Wondira adalah pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Setelah itu, ada tugu kuning yang dipercaya sebagai penanda awal gerbang menuju kota gaib ini. Negeri jin ini yang dipercaya penghuninya sering keluar dunianya dan masuk dalam kehidupan manusia. Di balik segala misteri dan keangkeran kisah kota Wondira ini, ternyata banyak juga cerita yang menakjubkan digambarkan oleh orang yang pernah ke tempat itu. Wondira merupakan kota modern dengan peradaban luar biasa. Banyak masyarakat yang percaya bahwa Wondira merupakan kota Atlantis yang hilang. Pasalnya, beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus melihat kota ini terdiri dari bangunan-bangunan yang berlapis emas. Dalam cerpen kota-kota gaib yang ditulis Raudel Tanjung Banua,
Misalnya mendeskripsikan Untira atau Wontera sebagai kota gaib yang bahkan dapat mengubah kepribadian seseorang 180 derajat. Dari segi bangunan, gedung-gedung penuh dengan warna keemasan. Selain bangunan yang aneh, ciri-ciri fisik dari orang Wontera sebenarnya hampir sama dengan orang normal. Hanya saja warga Wontera tidak punya garis pemisah di atas, tengah bibir. Selain itu, masyarakat di kota gaib ini selalu menggunakan pakaian warna kuning. Beberapa kali orang Wontera keluar dari kotanya untuk berbelanja ke pasar tradisional. Tetapi oleh masyarakat, orang-orang Wontera ini dibiarkan dan tidak ada yang berani mengganggu. Meski zaman telah berubah ke arah modern, bukan berarti masyarakat Indonesia meninggalkan begitu saja kisah dan mitos yang telah berkembang di tanah air. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan sejuta misteri dan hal-hal yang berbau mistis. Salah satu cerita gaib yang hingga kini masih eksis dan dipercaya oleh masyarakat adalah adanya kerajaan gaib Wontera. Banyak yang percaya jika kerajaan gaib Wontera ini merupakan kerajaan yang cukup besar di tanah air. Kerajaan terletak di daerah yang didominasi oleh hutan belantara di Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, kerajaan gaib Wontera merupakan kerajaan yang menyimpan harta karun. Semua wilayah di Wontera benar-benar berlapisan emas. Bahkan terdapat istana yang terbuat dari emas murni. Bahkan peradaban di kerajaan Wontera dinilai sangat maju dan modern, layaknya kota-kota yang ada di Indonesia. Namun apabila kamu beruntung masuk ke dalam wilayah Wontera, jangan sesekali berani mengambil emas-emas yang ada di sana, sebab jika tidak, nyawa akan menjadi taruhannya. Dari sejumlah cerita yang beredar, banyak warga Palu yang sudah pernah menemui atau melihat kerajaan gaib ini. Salah satunya adalah Jimmy Lenglo yang merupakan warga Palu yang pernah menyeberangi Wontera. Jimmy mengatakan ada 9 penjaga dari bangsa jin yang tak segan akan menyerang siapa saja yang mengganggu ketentraman di wilayah Wontera. Saya pernah naik sampai di atas ada tempat sesajen. Gitu pernah naik. Memang sampai di atas itu aura mistisnya terasa sekali. Tidak boleh ngomong sembarangan kalau masuk di lokasi Wontera, karena ada beberapa kejadian memang orang tidak pulang. Di Wontera itu ada 10 atau 9 panglima. Mereka punya bala tentara. Berdasarkan cerita mitos masyarakat, ungkap Jimmy Lenglo,